wabarakatuh. Saya adalah Fahri Muhammad dari kelas 4D dengan NIM 240900113. Saya di sini akan sedikit mendemonstrasikan progres kelompok kami, kelompok 7 mengenai sistem absensi berbasis RFID atau NFC. Yang pertama saya akan menjelaskan desainnya dulu. Saya itu membuat sistem ini, saya singkat saja untuk niatnya itu agar absensi otomatis. Walaupun tidak full otomatis, setidaknya dosen atau guru tidak perlu mengundang siswa atau mahasiswa satu persatu. Mungkin juga karena dari siswa juga menginginkan pelajaran dimulai dengan cepat, atau mungkin dari mereka sendiri kurang suka jika dipanggil namanya kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Jadi saya memikirkan bagaimana membuat sistem yang bisa melakukan absensi manual, maksudnya sendiri, namun tanpa memerlukan bantuan dosen atau guru, tapi hasilnya tetap terverifikasi atau tidak curang. Jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Saya sudah mencoba beberapa fitur CRUD. Di sini ini adalah halaman CRUD admin. Bagaimana saya menambahkan siswa-siswa di dalam kelas saya. Misalkan di sini saya sudah dapat melakukan fitur CRUD. Contoh, kita mulai dengan UID 1004 ke perbedaan semua itu pertama dari 4 ID ke 4 karena ID sudah dipakai. Kita misalkan namanya Mas Bagus 12 2 tambah, kita berhasil ditambah, akan muncul di sini ya. Jangan mengecek MongoDB juga sudah masuk sekolah pada peserta didik. Bagus sudah masuk dengan UID 1004. Alurnya bagaimana? Pada di sini admin panel akan mengambil semua form input yang saya isi di sebelah kiri sebagai peserta didik. Kita buat variabel peserta didik namanya siswa. Buat baru peserta didik, kita ambil teks yang diperlukan, lalu kita pindah ke service tambah peserta didik. Dan nanti fungsinya ini akan mengarah kepada peserta didik service. Di sini kita menggunakan generic programming seperti DAO. Di sini peserta didik service kan tadi ada nama, kelas, dan ID. Nah, di sini juga metode untuk menyalurkan datanya kita verifikasi di sini dulu. Contohnya di sini tambah peserta didik. Tambah peserta didik kita simpan sebagai entitas satu atau list. Ini namanya peserta. Verifikasi dulu apakah walaupun sudah benar atau salah. Dan jika sudah benar, maka dilanjutkan ke generic DAO. Generic DAO tadi itu disimpan sebagai sebuah kelas atau list, dan di sini metode disimpan sebagai sebuah kelas entitas. Contohnya save di sini untuk create, dimasukkan ke dalam database collection insert one sebagai satu entitas. Lanjut setelah itu pindah ke base DAO-nya. Nah, karena kita menggunakan MongoDB, database kita itu tidak bisa sembarangan seperti MySQL atau SQL biasa, maka diubah menjadi BSON atau binary JSON. Kita masuk ke base DAO, menggunakan void save entity untuk mengubah data tadi menjadi BSON. Gimana menyambungkannya dengan database? Kita bisa lihat pada Mongo Manager. Di sini jika koneksi masih belum pernah dibuat, akan dibuat dengan mapping dan
pembuatan register itu dengan link beserta nama database-nya. Dan jika sudah pernah membuat koneksi, maka tinggal kita caching saja dan kita gunakan cache sebelumnya untuk menghubungkan database secara terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Pada contoh misal di sini kita bisa edit Mas Bagus jadi 12.3. Kita update, kita berhasil diupdate. Dan jika kita cek di dalam MongoDB, Mas Bagus sudah menjadi 12. Di refresh, Mas Bagus jadi kelas 12.3. Kira-kira seperti itu hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih.